semuanya, kembali di channel ini. Sebelumnya, perkenalkan namaku Andre. Nah, di sini aku akan menjelaskan ke teman-teman cara membuat website sederhana. Nah, website ini bisa digunakan untuk memperkenalkan diri teman-teman semua secara pribadi, mengenalkan mungkin sekolah, mungkin kos, daerah wisata, atau yang lain-lain. Jadi, bisa dipakai untuk apa saja, untuk memuat informasi-informasi teman-teman semuanya. Contohnya seperti ini. Nah, ini sekilas kita tunjukkan. Nah, bagaimana sih bisa seperti ini? Teman-teman semua nanti butuh beberapa berkas-berkas atau file-file pendukung untuk mendukung pembuatan website itu sendiri. Pertama, yang pasti teman-teman semuanya butuh aplikasi compiler atau untuk ngoding untuk pembuatan website itu sendiri. Kalau saya sendiri menggunakan Sublime Text. Nah, di sini untuk membuat website sederhana atau website-website lainnya. Selain itu, juga teman-teman membutuhkan yang namanya Bootstrap. Bootstrap itu untuk mempercantik website teman-teman. Pasti teman-teman bingung tuh. Kadang ada tombol-tombol download, di sini ada get started apa segala macam. Nah, itu dari mana sih? Yaitu kalau gampangnya menggunakan Bootstrap yang merupakan sebuah template gitu. Yang ditunjukkan. Nah, ini contohnya ada kita teman-teman di website teman-teman nanti mau menggunakan ada menunjukkan icon alarm atau yang lain-lain. Ada banyak banget nih, ada banyak banget. Nah, selain itu juga dalam Bootstrap juga ada sebuah tema. Tema-tema teman-teman mau pakai apa? Ada yang di sini yang berbayar semua ya, tapi bukan berarti tidak ada tema-tema yang gratis. Teman-teman silakan mencari di Google atau di mana saja untuk nyari tema-tema untuk pembuatan website. Nah, kebetulan untuk di website sederhana ini saya menunjukkan teman-teman untuk yang lumayan bagus, yaitu bisa menunjukkan ada pergerakan kayak gini, yaitu menggunakan Slick. Nah, teman-teman bisa langsung buka ketik nanti kenwheeler.github.io/slick. Nah, di sini nanti teman-teman bisa ngeliat nih apa-apa aja sih yang dipakai, yang mana aja, terus kode codingannya itu yang mana. Di sini udah ada ditunjukin. Kalau untuk yang responsive display ya bisa kayak begini. Nah, itu codingannya yang ini. Nanti teman-teman tinggal copy paste saja. Tapi yang pasti di copy paste-nya di tempat yang sesuai. Nah, langsung aja deh ya. Aku langsung menjelaskan ke teman-teman aja deh yang udah jadi. Setelah teman-teman semuanya download kayak seperti Bootstrap tadi, itu nanti perlu diinstal dulu di komputer teman-teman. Terus nanti untuk foldernya bisa teman-teman masukkan ke dalam folder setelah membuat new file. Terus nanti akan muncul file baru, project baru. Nanti teman-teman bisa masukin untuk Bootstrapnya di sini. Di sini ada CSS, Bootstrap, main, template. Nanti juga untuk menampilkan gambar-gambar seperti ini, nanti akan muncul juga folder IMG atau image. Nah, di sini teman-teman silakan menaruh banyak-banyak foto-foto untuk ditampilkan di dalam website teman-teman. Di sini juga Slick dimasuk untuk folder yang telah teman download, Slicknya ditaruh di sini dulu di folder project website yang teman kerjakan. Kenapa harus gini? Karena nanti untuk memudahkan teman-teman untuk membuat lokasi website itu sendiri agar mudah mendirektori atau mengarahkan websitenya itu sendiri. Nah, langsung saja ya. Nah, di sini kita sudah punya folder web KKN karena di sini selama untuk KKN. Nah,
Di sini nanti kelihatan nih ada Bootstrap, ini apa saja yang sudah terinstall di komputer teman-teman, di komputer saya ada Bootstrapnya. Ini nggak perlu teman-teman ubah-ubah karena ini sudah ada settingan atau pengaturan otomatis dari template-nya ini sendiri. Jadi teman-teman diusahakan jangan mengotak-atik yang ada di sini. Tapi teman-teman silakan mengotak-atik untuk yang ininya. Nanti untuk tampilan awalnya teman-teman menggunakan .html untuk pada indeks dengan untuk tampilan awalnya. Nah, di sini kita jelaskan dari atas dulu ya. Nah, untuk ini memang otomatis dari situ. Terus ini tidak perlu teman-teman acukan. Yang paling penting ketika teman-teman menggunakan Bootstrap atau Slick atau yang lain-lainnya, teman-teman harus menyambungkan Bootstrap dan segala macam yang teman-teman download ke dalam HTML atau file codingan untuk pembuatan website teman-teman, yaitu biasanya dengan link, rel, style sheet, referensinya kemana, terus website, nama foldernya. Di sini font awesome nama foldernya. Terus di mana lagi di CSS, terus filenya almin.css. Sini juga untuk menyambungkan Slick ke website teman-teman. Di sini ada Slick, di sini slick.css langsung di sini. Nah, nanti kelihatan di sini. Ini nggak perlu teman ubah-ubah. Begitu juga dengan yang lain, Bootstrap dan template-template yang lain. Nah, di sini teman-teman mungkin sudah melihat title Desa Sumberharjo. Nah, itu untuk di mana sih title ini? Title ini yang berguna untuk menunjukkan nama tab ini. Nah, ini tabnya apa nanti tergantung title tulisan teman-teman. Contoh, mari kita ganti dari Desa Sumberharjo menjadi Kecamatan Prambanan. Nah, kita refresh, berubah menjadi Kecamatan Prambanan. Ini mari kita tutup dulu. Menjadi Kecamatan Prambanan ya teman-teman. Mari kita kembalikan lagi ya. Jadi Desa Sumberharjo karena kita menggunakan Desa Sumberharjo. Nah, di sini ada section untuk hero, text white. Ini udah ada template-nya untuk menunjukkan ini. Nah, di sini dia, dalaman, profil, bla bla dan yang lain-lain. Di sini menggunakan itu. Ada sectionnya. Untuk navigasinya, navigation bar itu menunjukkan tempat-tempatnya itu juga. Tempatnya ini ada untuk bisa berguna untuk menunjukkan ininya. Nanti untuk dusun dalaman ini namanya ininya. Jadi nama barnya itu apa sih? Dusun dalaman. Bisa kita ganti juga. Prambanan. Kita refresh Prambanan. Nah, ada apa-apa aja sih yang pengen kita tampilkan? Nanti ada profil, bidang, grafik, kegiatan, dan kontak. Nah, itu berguna di sini. Nah, ini ada val tuggler yang berguna nanti untuk mengarahkan teman-teman berdasarkan tombol-tombol yang dipakai gitu. Jadi tadi kan ada profil. Nah, di sini nanti akan ada auto, navlink autonya kemana nanti ditunjukkan. Ini tiap ininya, tiap ada checkpointnya itu di mana aja. Contoh kalau tadi dusun di sini dia referensinya kemana sih? Ke introduction, yaitu profil. Nanti kita akan lihat di bagian profil di sini. Nah, ID-nya di sini introduction. Jadi ketika teman-teman mengklik profil ada introduction, nanti dia akan langsung ke introduction yang dimana introduction ini akan menunjukkan di sini dusun. Nah, ini dia. Terus begitu juga dengan yang lainnya. Nanti akan ada seksi-seksinya sendiri, ada pada bidang, di sini bidang. Nah, dengan ID bidang nanti akan langsung mengarahkan ke bidang yang paling atas. Bidang paling atas.
Nah, di sini saya akan menunjukkan saja. Terus untuk menampilkan gambar di sini, gambar sini, ataupun yang di sini, nanti kita membutuhkan yang namanya sebuah kontainer. Kontainer itu yang untuk tempatnya, untuk tempat fotonya itu sendiri, yaitu dengan menampilkan img search image. Image-nya ini nama folder di mana foto tersebut ada. Nah, itu nanti Desa Wisata Rumah Doms, yaitu ini nama foto ini, dan juga image fluid. Nah, ini dari mana sih? Tadi kan kita menggunakan Slick. Slick tadi carousel, nah, image fluid. Image fluid di mana yang di sini? Nah, tadi ada image fluid. Di sini ada banyak. Ini ada slider. Bisa seperti inilah. Untuk image fluid itu sendiri kurang lebih sama seperti responsive display. Nah, bisa ditunjukkan atau multiple item. Mohon maaf. Nah, kembali lagi sini. Nanti setelah itu teman-teman membutuhkan ketika untuk menunjukkan ini, teman-teman harus untuk bentuknya harus ada ini H2 ya namanya, yang bermaksud ini header. Angkanya itu apa? Itu adalah sebuah kode. Nanti ada header 1 sampai 4. Untuk header 2 itu menunjukkan untuk ukuran sendiri, untuk pengaturan ukuran. Di mana dusunnya ini. Nah, terus nanti bakal ada juga sebuah tempat ketika teman-teman butuh ada tempat untuk menulis sesuatu atau menjelaskan sesuatu. Di sini saya akan menjelaskan adalah salah satu wilayah dusun dari banyaknya dusun pada Desa Suberharjo. Oh ya, di sini dusunnya dusun apa? Dusun Daleman. Kita akan berubah. Nah, dusun Daleman. Di sini nanti akan ditunjukkan. Nah, agar seperti ini ada space-nya juga atau jarak, nanti teman-teman butuh membuat yang baru lagi, yaitu ini paragraf P atau paragraf baru dengan kelas yang terbaru. Sini udah, karena tadi sudah ada yang keempat, nanti teman-teman perlu membuat yang kelima. Begitu juga dengan selanjutnya. Mungkin setelah ketika membuat lagi nanti ada yang 6. Nah, setelah membuat ini pclass mb4tm intro tx, teman-teman silakan langsung membuat penjelasan atau paragrafnya. Nah, untuk diawali dengan tanpa garis miring ini, teman-teman jangan lupa garis miring ini sangat penting. Terus nanti ada bidang-bidang, nanti penjelasan-penjelasan. Ini kurang lebih sama, tapi yang membedakan dengan ini dengan yang ini adalah kelasnya apa saja. Sini kelasnya apa aja, ini tempatnya juga di mana. Di sini di center itu bidang pembinaan lingkungan. Nah, itu di tengah, bisa di tengah. Itu nanti teman-teman bisa langsung ngecek di Bootstrap tadi, di bagian icon ataupun yang lain. Nanti di sini bisa teman-teman mau taruh di mana. Di teman-teman nanti ada bakal bisa untuk menjelaskan bagaimana penggunaan Bootstrap. Mungkin teman-teman bisa langsung melihat di sini juga untuk penggunaan layout gimana, semuanya itu di mana lah, untuk naruh ininya di tengah, di kiri atau di kanan. Itu bisa teman-teman nanti pelajari Bootstrap dulu sebelum langsung membuat website. Dan juga untuk yang lain-lain juga kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya menunjukkan seperti ini. Nah, di sini yang bernama slicknya itu menggunakan slick yang honeycomb.
atau mungkin dari Bootstrap juga bisa ada, dari honeycomb, efek honeycomb, yaitu efeknya seperti ini, bisa seperti ini. Nah, gambar ini juga berasal dari image. Nah, teman-teman harus menyertakan image-nya dulu atau gambarnya dulu untuk ditampilkan di website itu sendiri. Yang itu dengan cara memanggil itu di sini. Tuh, di sini image, nama filenya. Terus nanti apa saja, kalau ini agama tadi ya. Nah, ini honey. Atau mungkin di atas tadi ya. Oh, di bawah. Ya, di bawah ini. Sini. Di sini ditunjukkan. Terus ada pada grafik. Di sini di grafik, pekerjaan grafik. Nanti itu pekerjaan, grafik kepala keluarga. Di sini nanti tunjukkan. Untuk penjelasannya nanti teman-teman H2, yaitu seperti saya bilang tadi, untuk jenis ataupun besar kecilnya font itu sendiri. Nanti H2, H1, di sini H2, terus menggunakan H5 yang lebih kecil, yaitu pekerjaan, tapi dengan jenis font yang berbeda. Terus nanti juga di sini pada bagian akhir untuk honeycomb, kegiatan kami dan grafik itu masih sama, cuma beda tempat doang dengan ID yang berbeda. Terus pada akhir nanti teman-teman bisa menggunakan ini, ada seksinya sendiri, yaitu seksi kontak. Nah, seksinya ini berguna untuk tadi, agar bisa langsung setelah kontak nanti bisa langsung bagian kontak. Nah, ini gunanya section. Terus nanti bakal kita butuhkan namanya kontainer. Kontainer itu isi dari ini semua. Nanti bagian ini kontainernya ini kita perlu. Untuk ini sudah otomatis. Silakan teman-teman langsung nanti div seperti ini. Kita ketik div, langsung saja nanti ada muncul. Setelah tulis div langsung di enter, nanti akan muncul sendiri. Untuk besar kecil sendiri nanti teman-teman bisa atur dari kelas, terus sama dengan kolomnya berapa. Nah, akan ke bawah collapse atau bagaimana, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut lagi nanti. Terus nanti di sini tampilkan kontak us, tulis sini, terus underline. Nah, di sini underline itu berasal dari Bootstrap tadi ya. Di sini ini underline-nya. Kita tinggal cuma memanggil dari template Bootstrap-nya. Terus ada di sini hubungan kontak dengan MB5 untuk bagian seksi yang ini. Terus juga ada di sini nanti, nah, di sini ditunjukkan untuk di bagian mana. Di sini tunjukkan item center di tengah untuk bagian sininya. Terus di sini href yang mereferensikan kemana, yang bertujuan untuk menelepon 01, 02, 0340, atau kalau di telepon teman-teman menggunakan telepon mungkin langsung akan menelpon ini. Kalau sini tidak bisa karena kita menggunakan komputer. Di sini juga ini untuk telepon, ini sudah ada fungsinya di situ sendiri dari untuk codingannya. Untuk mengirimkan email, di sini teman-teman bisa mail to, terus di sini teman-teman bisa tuliskan email teman-teman. Terus untuk info, di sini untuk info, teman-teman email kemana sih? Nah, di sini teman-teman bisa ganti. Contoh, di sini saya ganti andre.marbun01@gmail.com. Nah, sudah saya ganti untuk tampilannya. Tapi karena ini belum saya ganti, nanti dia akan tetap ngemail ke info@company.co di sini. Nah, untuk gampangnya juga nanti teman-teman silahkan langsung ganti yang ininya. Terus
Untuk location on map, teman-teman silakan bikin lagi a.href atau referensinya kemana, kontak item link ini untuk menunjukkan kelasnya. Kelas itu banyak berbeda, berbanyak jenis-jenis. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri untuk kelasnya itu sendiri bagaimana. Nah, di sini linknya. Teman-teman harus meletakkan linknya itu di antara dua kutip 2. Tinggal kirimkan linknya, tulis ini, tulis juga penjelasannya, ini tombol apa, location on map. Nanti setelah ini sudah selesai, kita klik, yang akan menunjukkan daerah yang kemana, yaitu ke Dusun Sumberharjo. Ini kantor kepala desa Sumberharjo. Jadi teman-teman bisa nanti cari linknya itu sendiri. Mungkin penjelasan singkat dari saya tentang pembuatan website. Nanti untuk website ini sendiri nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi, dan juga untuk link-link Slick dan Bootstrapnya nanti akan saya sertakan juga di deskripsi. Mohon maaf kalau ada yang kata-kata saya kurang dapat diterima oleh teman-teman maupun penjelasan saya yang ribet menurut teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.